Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurtoha, NIM 430201900056. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah yang diampu oleh Bapak Muhammad Mustolik Alwi MPD. Untuk pertemuan yang pertama yaitu membahas tentang manajemen pelatihan dakwah. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang berarti melatih atau mengendalikan. Manajemen adalah suatu kegiatan, cara, dan proses untuk mengorganisasikan, mempromosikan, merencanakan, dan mengendalikan kelompok agar tujuannya bisa tercapai dengan baik. Singkatnya, manajemen merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui usaha orang lain. Fungsi manajemen berfungsi untuk merencanakan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Kegunaan manajemen. Manajemen berguna untuk menyadari kemampuan yang dimiliki, menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan dengan lebih baik, mengurangi hambatan-hambatan untuk memudahkan tercapainya tujuan. Selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan itu berasal dari kata Latin yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu training. Menurut William, pelatihan yaitu suatu kegiatan lini atau staf yang tujuannya untuk mengembangkan suatu sumber insani untuk memperoleh efektivitas pekerjaan perseorangan yang lebih besar. Hubungan antara perseorangan dan organisasi menjadi lebih baik. Fungsi pelatihan yaitu pelatihan harus membantu seseorang menambah kemampuan. Yang kedua yaitu pelatihan harus menimbulkan perubahan kebiasaan bekerja seseorang. Yang ketiga yaitu pelatihan harus berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu membahas tentang dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu doa, yad'u. Menurut Ali Mahfud, dakwah yaitu motivasi manusia untuk berbuat kebaikan dan petunjuk untuk menyuruh pada yang baik dan mencegah pada yang mungkar untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Jika digabungkan, manajemen pelatihan dakwah yaitu sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan dan penggunaan semua sumber daya organisasi dalam pelaksanaan program yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, upaya perubahan sikap, dan perilaku mad'u ke arah yang diridhoi Allah. Tujuan manajemen pelatihan dakwah yaitu untuk terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan. Yang kedua, terkelolanya upaya meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga yaitu untuk terkelolanya upaya meningkatkan sikap. Dalam manajemen pelatihan dakwah, lingkup ilmunya yaitu berhubungan dengan ilmu yang mendasari. Yang selanjutnya yaitu berhubungan dengan ilmu praktik pengembangan SDM. Yang ketiga, berhubungan dengan aktivitas yang memiliki bobot penyimpanan SDM. Pertemuan kedua yaitu membahas tentang pengertian perencanaan pelatihan dakwah. Pengertian perencanaan atau planning menurut Malayu Hasibun adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan yang berisikan tentang pedoman pelaksanaan yang diinginkan. Sedangkan pengertian pelatihan atau melatih adalah mengajar seseorang agar mampu melakukan sesuatu.
Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi menurut Prof. Toha Yahya Umar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai suatu cara mengajak umat dengan bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulannya bahwa perencanaan pelatihan dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan di dalam menentukan, memperhitungkan agar seseorang mampu melaksanakan dakwah dengan baik. Tahap-tahap perencanaan pelatihan dakwah. Yang pertama yaitu studi penjajakan kebutuhan pelatihan dakwah. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pelatihan dakwah. Yang ketiga, merumuskan tujuan pelatihan dakwah. Yang keempat, merumuskan sasaran pelatihan dakwah. Yang kelima, menyusun kurikulum pelatihan dakwah. Selanjutnya yaitu menyusun silabus pelatihan dakwah, memilih pelatihan dakwah, menentukan jadwal pelatihan dakwah, dan mencermati biaya pelatihan dakwah. Nah, dalam penetapan pelatihan dakwah, sebelum menetapkan pelaksanaan pelatihan dakwah yang akan dilakukan, maka laksanakanlah persiapan yang benar-benar tertata rapi dan cepat. Maka akan membuat perencanaan pelatihan dakwah semakin sukses. Dengan itu, semua juga bisa mencapai tujuan pendakwah. Perlunya penetapan pelatihan dakwah itu karena setiap acara pasti ada yang namanya gladi bersih. Ya, supaya acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dengan adanya penetapan, pasti acara berjalan bisa sesuai dengan ekspektasi yang sudah direncanakan sejak awal. Jadi, pelaksanaan pelatihan yang sudah disusun secara mantap akan membuahkan hasil. Karena itu, terkait peningkatan kinerja seseorang mengenai kecepatan dalam bekerja, tentunya setiap pengelola pelaksanaan pelatihan diharapkan dapat berjalan mencapai saran dan tujuan secara efektif. Untuk pertemuan yang ketiga, yaitu membahas tentang pengertian perorganisasian pelatihan dakwah. Perorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Untuk itu, pengorganisasian pelatihan dakwah dapat dibuat atas dasar kebutuhan dengan realitas para pengelola dakwah. Dengan demikian, sifat dari pengorganisasian pelatihan dakwah sendiri tidak mutlak, melainkan fleksibel dan kondisional. Pengorganisasian bisa dibagi kepada 3 orang, misalnya seperti manajer, sekretaris, atau bendahara yang merangkup bidang eksternal, atau oleh 6 orang, ada pengarah, manajer, sekretaris, bendahara, bidang internal, dan bidang eksternal, atau mungkin juga lebih dari itu. Langkah-langkah dalam pengorganisasian yang efektif, yaitu yang pertama, mengikuti terlebih dahulu saran dari pengorganisasian dalam situasi lingkungan. Yang kedua, membagi pekerjaan yang harus dilaksanakan ke dalam aktivitas-aktivitas bagian. Yang ketiga, mengelompokkan aktivitas yang sekiranya dapat dilakukan secara bersama dalam satu kesatuan praktis dan menentukan pihak untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Yang keempat yaitu menugaskan personil yang kompeten dan profesional untuk ditugaskan. Untuk pertemuan yang keempat yaitu pengertian pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelaksanaan adalah bagian puncak atau bagian yang paling utama dalam proses pelatihan dakwah. Tulisan ini akan lebih menitik beratkan kepada bagian cara memanage pelaksanaan dalam pelatihan dakwah. Sebagai dimaklumi, ini merupakan rangkaian utama setelah perencanaan dan pengorganisasian. Pada pelaksanaan pelatihan dakwah berlangsung, kegiatan yang mengkolaborasi antara unsur-unsur pelatihan dakwah semua tertuju pada
upaya pencapaian tujuan dan sasaran pelatihan dakwah secara efektif dan efisien. Pelatihan pada dasarnya adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relevan, singkat, dan mengutamakan praktek daripada teori dan dilakukan secara terarah dan terpadu. Berhasil atau tidaknya suatu pelatihan itu tergantung pada proses dan manajemen pelatihan itu sendiri. Sukses atau tidaknya pelatihan dakwah akan sangat tergantung kepada pelaksanaan pelatihan dakwah. Oleh karena itu, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan yang terbaik merupakan salah satu pilihan bagi semua pihak yang terlibat untuk dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan diharapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan dakwah tidak salah jika dikatakan sebagai acara puncak. Ia adalah penentu segala upaya yang dihasilkan kelak diketahui melalui evaluasi. Pelaksanaan pelatihan dakwah diawali dengan pembukaan, selanjutnya proses pembelajaran sampai dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.